Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Mida Kejagin Rongkang. Saya dari jurusan Accounting, Angkatan 2024, Universitas Ciputra, Surabaya. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan mencatat keuangan dalam akuntansi. Jadi ada beberapa tahap yang saya akan jelaskan di dalam video ini. Yang pertama yaitu jurnal umum, yang kedua yaitu buku besar, dan yang ketiga yaitu trial balance. Jadi sebelum saya menuju ke soal yang sudah saya siapkan sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal umum, buku besar, dan juga trial balance atau neraca saldo. Baik, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum. Jadi jurnal umum ini pada dasarnya merupakan suatu pencatatan keuangan atau jurnal yang berisi data-data yang didapat dari suatu kwitansi atau invoice yang suatu perusahaan ajukan maupun juga suatu perusahaan dapatkan. Jadi jurnal umum ini terdapat keterangan akun debit kredit juga jumlah dari akun debit kredit itu sendiri. Jadi dari kwitansi atau invoice yang didapat, kita sebagai akuntan harus bisa menganalisa dari kwitansi atau invoice yang didapat itu akun mana sih yang masuk debit, akun mana sih yang masuk kredit, nominal berapa sih yang masuk debit, nominal berapa sih yang masuk kredit. Jadi jurnal umum itu merupakan suatu hasil analisa dari invoice atau kwitansi ataupun catatan keuangan lainnya, laporan keuangan lainnya yang perusahaan dapatkan ataupun perusahaan ajukan. Seperti itu. Setelah dari jurnal umum, kita move ke buku besar. Jadi buku besar itu merupakan apa ya? Rangkuman dari jurnal umum. Rangkuman dari jurnal umum. Jadi buku besar ini akan ada beberapa akun. Jadi jurnal umum yang sudah menghasilkan beberapa akun, misalnya nih cash, terus pendapatan, lalu sewa dibayar di muka atau lain-lainnya itu di buku besar akan berdiri sendiri-sendiri. Tapi berdiri sendiri-sendiri itu sudah termasuk segala transaksi yang sudah ada di dalam jurnal umum. Jadi misalnya jurnal umum akun cash gitu ya, akun cash terdapat transaksi di tanggal 1, 2, 3 nih. Jadi nanti di buku besar akun cash itu akan masuk eh, dari transaksi 1, 2, 3 itu sudah mencakup di satu akun cash dalam buku besar. Seperti itu. Itu berlaku untuk semua akun yang akan ada di dalam buku besar. Seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dalam buku besar, dalam buku besar juga akan ada perhitungan eh, selisih dari nominal debit dan nominal kredit. Dihitung dari yang paling nominal yang paling besar dikurangi dengan nominal yang paling kecil. Jadi misalnya debit nih 50.000, kreditnya 20.000, berarti selisihnya 30.000. Nah, dari selisihnya ini dilihat mana sih yang besar, nominalnya yang lebih besar di mana, debit atau kredit. Jadi kalau di debit tadi kan 50.000 nih, jadi 30.000-nya itu masuk ke saldo akhir debit. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya yang kredit lebih besar, jadi masuknya ya ke saldo akhir kredit. Seperti itu. Lalu dari buku besar itu masuk ke trial balance atau yang biasa kita kenal sebagai neraca saldo. Bapak Ibu ada teman-teman sekalian. Jadi neraca saldo ini merupakan pentotal, totalan dari selisih-selisih saldo yang sudah dibuat atau yang sudah dihasilkan dari buku besar sebelumnya. Jadi dari total saldo akhir itu menjadi suatu neraca saldo atau trial balance. Nah, perlu digarisbawahi, trial balance ini memerlukan balancing antara akun debit dan kredit itu sendiri. Jadi kalau misalnya nih akun debit
dan akun kredit ini tidak balance. Berarti itu ada suatu kesalahan yang terjadi sehingga kedua akun ini tidak balance. Seperti itu untuk penjelasan sebelum masuk ke soal. Jadi sekarang saya sudah mempersiapkan beberapa kwitansi dan juga invoice yang akan saya jelaskan dan juga saya akan masukkan ke dalam Excel dengan menggunakan beberapa rumus yang sudah saya pelajari sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya mau share screen dulu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sebentar. Oke. Sudah muncul ya sepertinya. Ini sebelumnya saya sudah mempersiapkan nama-nama akun dan juga nomor-nomor akunnya untuk mempermudah seorang akuntan membuat runtutan laporan keuangan itu sendiri. Jadi ini misalnya nih ada akun cash. Ini nomor akunnya 101 dan gabungannya 101 cash. Nah, gabungan ini didapat dari mana sih gitu ya? Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya. Jadi gabungan ini itu didapati dari rumus concatenate ya, concatenate. Ya, seperti itu ya, concatenate. Concatenate nomor akunnya berapa sih? Nomor akunnya, misalnya ini kita klik ya D2, oke D2 kita klik. Terus habis itu kita klik titik koma, tanda petik, spasi. Jangan lupa ya teman-teman ada spasi, tanda petik lagi, titik koma lagi, lalu kita kita klik keterangannya. Kita klik keterangannya. Misal nih 101, oh keterangannya cash, kita klik. Udah kita enter aja. Nah, nanti muncul teman-teman semuanya 101 cash. Jadi gabungan yang di sini ini merupakan hasil dari yang rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Seperti itu, pakai concatenate ya, pakai concatenate. Jadi sampai ke bawah ini kita tinggal drag aja teman-teman, tinggal drag aja. Misalnya seperti ini ya, tinggal drag aja tadi. Nah, ini sudah langsung otomatis muncul, sudah langsung otomatis ke copy teman-teman buat akun di bawah-bawahnya seperti itu. Setelah itu kita akan move ke jurnal umum. Jurnal umum ini, mohon maaf, ini saya hapus dulu. Jadi ini terdapat beberapa tabel ya, beberapa kolom juga yang berisikan yang pertama nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, debit, nominal debit, kredit, keterangan dan juga akun. Akun ini merupakan gabungan akun yang sebelumnya saya sudah jelaskan tadi. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, sebelum itu saya akan menjelaskan untuk mempermudah akun debit dan akun kredit ini dalam pencatatannya supaya tidak berbeda-beda secara kata-kata dan juga meminimalisir kesalahan penginputan suatu akun gitu ya teman-teman. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa meminimalisir nih kesalahan dan juga perbedaan dari pencatatan akun di dalam jurnal umum, dalam akun debit dan juga akun kredit. Gimana sih caranya gitu ya? Jadi kita ini klik semua akun debit dan akun kredit, kita drag ke bawah ya. Kita pilih data validation. Seperti ini teman-teman. Ya, data validation. Nah, kita pilih ini yang low, ini kita pilih ke list. Lalu source-nya ini kita pilih dari gabungan akun yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya teman-teman. Ini kita drag, kita copy, kita masukkan ke source yang ini di sini gitu ya, di data validation. Kita klik OK. Oke, ini setelah ini kita sudah muncul ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ada tanda panah ke bawah ini, kita klik. Nah, ini akunnya sudah masuk semua ke sini. Jadi ini bisa meminimalisir nih pencatatan
supaya tidak berbeda-beda dan juga meminimalisir kesalahan pencatatan akun gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Sekarang saya akan berpindah ke invoice yang tadi ya. Invoice yang tadi. Jadi seperti ini teman-teman, ini invoice pada tanggal 1 Juli 2024. Jadi di invoice ini PT JM Mulia mengirimkan tagihan nih kepada kita, yaitu PT MC Jaya. Berarti PT MC Jaya ini membeli kursi salon dan juga meja salon. Jadi kursi salon yang dibeli oleh PT MC Jaya ini, kursi salonnya berjumlah 3 buah, dengan harga masing-masing 300 dan totalnya 900 untuk kursi, lalu mejanya 12 buah dengan masing-masing mejanya dengan harga 500.000 dan totalnya untuk meja salon 6 juta. Jadi 6 juta ditambah 900.000, subtotalnya dari transaksi tanggal 1 ini 6.900.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari ini berarti kita bisa menganalisa nih. Sebentar, kita bisa menganalisa nih. Berarti ini masuk akun mana? Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini transaksi nomor satu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Ini kita eh, klik tanggalnya dulu ya. Tadi tanggalnya tanggal 1 Juli. Jadi kita bikin tanggalnya sudah. Akun debitnya apa sih gitu ya. Akun debitnya tuh berarti peralatan gitu ya teman-teman ya. Equipment dan akun kreditnya itu account payable atau hutang usaha. Kenapa gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Akun debitnya itu kenapa kok peralatan atau equipment? Dan akun kreditnya itu kenapa sih kok account payable atau hutang usaha? Jadi bisa dilihat dari invoice yang tadi gitu ya. Invoice yang tadi itu menunjukkan bahwa PT MJ Jaya kita itu beli peralatan ke PT tersebut gitu. Jadi equipment ini merupakan suatu aset yang akan kita dapat dan aset itu menambah di debit gitu teman-teman. Dan account payable atau hutang usaha, kenapa kok masuk hutang usaha itu kok masuk kredit gitu ya? Itu karena posisinya tadi merupakan invoice, bukan merupakan kwitansi. Jadi invoice itu merupakan suatu tagihan dari penjual yang diberikan kepada kita sebagai pembeli gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa hutang usaha dimasukkan ke kredit? Karena hutang usaha itu merupakan suatu liabilitas suatu perusahaan yang dimana itu menambah di kredit. Jadi tadi 6.900.000 gitu ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke debit dan juga masukkan ke kredit gitu ya. 6.900.000 dengan keterangan membeli peralatan gitu ya, peralatan, membeli peralatan gitu ya. Oh iya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, akun ini juga bisa kita em, permudah gitu ya. Kita juga bisa mempermudah supaya akun ini dengan otomatis terisi gitu ya teman-teman ya semua, supaya akun ini bisa terisi dengan cepat gitu ya, tanpa kita mengisi satu-satu lagi. Itu dengan apa sih caranya gitu ya teman-teman semua ya? Kita pakai rumus if teman-teman. Kita pakai rumus if gitu ya. Kita pakai rumus if. Jadi ini if gitu ya. If misalnya D3 ini ya, D3 sama dengan 0 itu ya, sama dengan 0 titik koma, lalu kita klik yang ini, bagian E3 yang kosong gitu ya, titik koma, kita klik ke D3 gitu. Terus kita enter. Jadi
Gini teman-teman, munculnya kan 157 equipment. Jadi rumus if di sini itu gunanya gitu ya untuk hmm, jika if gitu ya, jika akun debit 157 equipment ini gitu ya, kita ambil contoh 157 equipment ini itu ada isinya, berarti itu yang dipilih. Akun kreditnya yang kosong ini berarti bukan itu yang dipilih gitu ya. Itu pun sebaliknya. Ini kita tinggal drag aja ke bawah ya teman-teman rumusnya. Gitu ya. Jadi dari situ kita tinggal drag aja gitu ya teman-teman ya rumusnya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini kita drag semuanya sampai ke bawah gitu ya. Ini dia muncul 00000 karena sebelah sini tanggal akun debit dan akun kredit serta nominal debit dan kreditnya belum ada isinya gitu ya. Makanya dia muncul 00. Oke, sekarang kita lanjut gitu ya ke transaksi kedua. Oke, transaksi kedua nih, apa nih tadi ya? Transaksi kedua ini. Oke, transaksi kedua ini terjadi pada tanggal 2 Juli 2024. Ini dari PT JT Sukses nih. PT JT Sukses itu memberikan kita kwitansi, persetujuan kwitansi gitu ya, merupakan pembayaran antara kedua pihak gitu ya, yang sudah disetujui dengan kedua pihak gitu ya teman-teman. Jadi, em, di sini, kwitansi ini menunjukkan bahwa kita, MC Jaya, PT MC Jaya, membayar eh, insuransi yang kita bayar di muka untuk 10 periode 10 tahun ke depan gitu ya teman-teman ya. Untuk periode 10 tahun ke depan kita bayar nih sekarang. Jadi masuknya ke sewa dibayar, sorry, insuransi dibayar di muka atau prepaid insurance gitu ya teman-teman. Nominalnya yaitu 5 juta gitu ya. Jadi seperti ini pencatatannya dalam jurnal umum gitu ya teman-teman. Ini tadi tanggal 2 bulan 7 2024. Tanggal 2 bulan 7 2024 gitu ya teman-teman. Jadi akunnya ini asuransi dibayar di muka itu prepaid insurance gitu teman-teman ya, dan akun kreditnya itu merupakan cash atau kas gitu ya, cash atau kas gitu ya teman-teman. Nah, tadi 5 juta gitu ya, 5 juta ini kita tinggal copy aja, ini kita tinggal copy juga yang tadi gitu ya. Terus yang ini dengan keterangan membayar asuransi di muka gitu ya, membayar asuransi di muka atau prepaid eh um, atau prepaid insurance gitu ya teman-teman semua ya. Nah ini kenapa sih gitu ya, kok prepaid insurance itu masuk di debit dan cash itu masuk di kredit? Jadi em, kita itu bayar insuransi di tahun ini untuk 10 tahun ke depan itu merupakan hak gitu ya. Kita punya hak nih untuk 10 tahun ke depan atas insuransi yang insurance yang sudah kita bayar gitu ya di tahun ini. Jadi kenapa itu di debit gitu ya? Karena prepaid insurance ini merupakan suatu aset yang kita miliki, di mana ini merupakan aktiva dan aktiva itu menambah di debit gitu ya teman-teman. Dan cashnya ini kenapa ya kok di kredit? Karena kita sudah membayar 10 tahun insurance ini di tahun ini gitu ya, di tahun ini. Sekarang nih, jadi cashnya sudah kita bayarkan untuk 10 tahun ke depan. Jadi cashnya berkurang dan otomatis cash itu berkurang di laba ditahan. Jadi merupakan akun kredit dengan nominal 5 juta. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelah akun ini sudah otomatis terisi gitu ya. Sudah otomatis terisi. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke transaksi ketiga. Kita lanjut ke transaksi ketiga ya. Di transaksi ketiga ini ada suatu invoice gitu ya. Suatu invoice dari PT MC Jaya kita nih. Dari PT MC Jaya ini memberikan invoice kepada PT JT Kudus. PT JT Kudus. Jadi
PT JT Kudus ini beli ke kita shampoo yang dimana itu merupakan perlengkapan gitu ya teman-teman ya. Shampoo gitu ya. PT JT Kudus membeli ke kita shampoo, tapi belum bayar. Jadi ini invoice merupakan tagihan. Jadi kita sebagai PT MC Jaya menagih ke JT Kudus ini gitu ya, sebesar 100.000. Ini kita memberikan tagihan. Ini bisa dibayar dengan bank atau juga cash gitu ya. Bank atau juga cash ini transaksi tanggal 5 gitu ya. Sebesar sebesar 100.000. Jadi seperti ini teman-teman pencatatannya dalam jurnal umum. Ini tanggalnya kita isi terlebih dahulu. Setelah itu kita isi akun debit dan akun kreditnya. Akun debitnya apa sih gitu ya? Akun debitnya itu merupakan account receivable atau yang biasa kita kenal dengan eh piutang usaha gitu ya, piutang usaha. Dan kreditnya itu masuk ke perlengkapan itu berarti supplies, masuk ke supplies gitu ya, dengan nominal 100.000. Dengan nominal 100.000 gitu. Ini keterangannya kita isi menjual shampoo ya, menjual shampoo. Nah, ini kenapa untuk transaksi di tanggal 5 ini akun debitnya itu account receivable atau piutang usaha dan akun kreditnya itu supplies atau perlengkapan gitu ya. Karena account receivable kenapa kok account receivable atau piutang usaha ini? Karena kita sebagai PT MC Jaya sudah memberikan shampoo nih kepada PT yang membeli ke kita shampoo. Tapi kita belum menerima nih. Uangnya kita belum menerima. Jadi kita sebagai perusahaan, berarti kita memberikan piutang usaha kepada perusahaan yang membeli shampoo ke kita gitu ya. Jadi kita kenapa kok di sini akun debitnya kita isi dengan piutang usaha? Karena kita belum mendapat biaya dari shampoo yang sudah kita jual gitu. Itu piutang usaha itu menambah di akun debit gitu ya teman-teman, dan akun kreditnya itu supplies atau perlengkapan gitu ya. Shampoo itu merupakan barang yang habis pakai, jadi itu masuk ke perlengkapan gitu ya teman-teman. Jadi perlengkapan ini masuk di kredit, sorry, masuk ke kredit, yaitu supplies itu masuk ke kredit. Karena kita sudah memberikan gitu ya, persediaan shampoo kita ini udah berkurang nih gitu ya. Ya, karena sudah berada di pihak pembeli, tetapi kita belum menerima. Jadi piutang usaha dan supplies-nya sampo itu tadi dengan nominal debit kredit 100.000. Gitu ya teman-teman. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke transaksi keempat nih ya. Kita lanjut ke transaksi keempat. Nah, di transaksi keempat ini kita ada kwitansi. Kwitansi itu berarti bukti pembayaran yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak gitu ya teman-teman, yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini PT JT Kudus ini sudah melunasi 100.000 shampoo yang sebelumnya tanggal 5 tadi dia sudah beli gitu ya. Sebesar 100.000 gitu ya teman-teman. Jadi pencatatannya di dalam jurnal umum itu gimana sih gitu ya. Tanggal 6. Tadi tanggal 6 ya teman-teman. Tanggal 6 bulan 7 tahun 24 gitu ya. Jadi akun debitnya itu masuk cash, cash gitu ya. Dan akun kreditnya itu masuk account receivable gitu teman-teman ya. Account receivable dengan jumlah 100.000 nih ya. Kita tinggal copy aja dari yang sebelumnya dengan jumlah 100.000. Dengan keterangan eh, pelunasan pendapatan dari penjualan shampoo gitu ya teman-teman, pendapatan dari penjualan shampoo seperti itu keterangannya. Jadi kenapa ini kok
akun debitnya cash, akun kreditnya account receivable atau piutang usaha gitu ya teman-teman ya. Jadi akun debit ini cash kenapa? Karena tadi pembelinya sudah bayar, sudah melunasi 100.000 dari shampoo yang pembeli itu beli gitu ya di kita. Jadi kita akun debitnya cash karena cashnya kita bertambah cash itu merupakan aktiva gitu ya atau aset. Jadi bertambah di debit gitu ya, karena cash kita bertambah. Dan kenapa akun kreditnya itu account receivable atau piutang usaha? Karena piutang usaha kita berkurang gitu ya teman-teman ya. Piutang usaha kita berkurang karena pihak pembeli sudah melunasi 100.000 tadi dari shampoo yang dia beli gitu ya. Jadi piutang usaha kita sudah berkurang gitu ya. Sudah tidak ada karena tadi sudah dilunasi oleh pembeli. Seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut nih ya ke transaksi nomor 5 gitu. Transaksi nomor 5. Jadi transaksi nomor 5 ini ada kwitansi lagi nih, teman-teman. Kwitansi ini dari PT MC Jaya dengan PT JT Kudus. Jadi PT JT Kudus ini menyewa peralatan untuk salon gitu ya ke kita selama 1 tahun ke depan. Dia bayar di tahun ini untuk 1 tahun ke depan gitu teman-teman semua. Untuk 1 tahun ke depan gitu ya. Jadi hair dryer dia sewa satu, hair smoother dia sewa satu gitu ya, PT JT Kudusnya. Dan masing-masing dari itu 200.000 dan 400. Jadi totalnya itu 600.000 gitu ya. Untuk transaksi tanggal 8 Juli. Dari 8 Juli gitu ya teman-teman ya. Ini kita tulis 8 Juli ya untuk tanggalnya 8 Juli. Dan untuk account debitnya kita isi sewa, sorry, rent receive gitu ya, rent receive. Maaf teman-teman ini kebalik harusnya di sini gitu ya, rent receive dan juga cash gitu ya, cash dan rent receive. Untuk account debitnya cash, untuk account kreditnya rent receive gitu ya teman-teman, dengan nominal tadi 600.000 itu ya, 600.000 ini kita keterangannya kita isi sewa diterima di muka gitu ya teman-teman, sewa diterima di muka. Nah, kenapa sih gitu ya? Kok transaksi tanggal 5 ini akun debitnya itu cash, akun kreditnya itu rent receive atau sewa diterima di muka. Maaf, sewa diterima di muka. Jadi cash itu kita dapat karena kita sebagai orang yang disewa gitu ya. Orang yang disewa peralatannya gitu ya. Itu mendapatkan uang di awal. Kita mendapatkan uang yang menambah di debit karena uang itu termasuk aktiva gitu ya teman-teman atau aset. Jadi uang ini menambah di debit gitu ya karena kita mendapat uangnya di awal. Kita menerima uangnya di awal. Tapi gitu ya. Kenapa kok rent receive? Kreditnya kenapa kok sewa diterima di muka gitu ya? Karena sewa diterima di muka itu berarti kita mendapat suatu kewajiban gitu ya, mendapat suatu kewajiban untuk menyelesaikan persewaan ini selama 1 tahun ke depan gitu ya teman-teman ya. Jadi rent receive ini kita ditaruh ke kredit karena em, suatu kewajiban itu merupakan liabilitas gitu ya, liability yang menambah di kredit gitu teman-teman. Seperti itu untuk penjelasan transaksi tanggal 8. Kita lanjut gini ya ke transaksi nomor 6 tanggal ini. Tanggal 15 Juli teman-teman. Jadi tanggal 15 Juli ini PT JM Mulia itu memberikan kwitansi yang sudah disetujui oleh kedua pihak dengan MC Jaya, PT MC Jaya. Apa aja sih gitu ya? Jadi
Ini itu dia membayar peralatan berupa meja dan kursi pada tanggal 1 Juli. Ini merupakan pelunasan hutang dari transaksi tanggal 1 tadi gitu ya teman-teman ya. Dari transaksi tanggal 1 ini tadi gitu ya. Sebesar 6.900.000. Tadi kan merupakan invoice. Nah, ini sudah dibayar teman-teman. Ini merupakan kwitansi gitu ya. Jadi sudah dibayar oleh pihak MC Jaya dan sudah disetujui oleh kedua belah pihak bahwa sudah lunas gitu ya. 6.900.000 ini sudah lunas gitu. Jadi pencatatan di jurnal tuh gimana sih gitu ya? Pencatatan di jurnalnya itu tadi em, tanggal 15 gitu ya, tanggal tanggal 15 ini ya teman-teman, tanggal 15 itu debitnya em, account payable ya, dan kreditnya itu cash. Kreditnya itu cash dengan jumlah 6.900.000 gitu ya teman-teman, dengan jumlah 6.900.000. Em, ininya keterangannya membayar transaksi tanggal tanggal 1 gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kenapa gitu ya? Kok akun debitnya akun payable atau hutang usaha dan juga akun kreditnya cash atau kas gitu ya. Jadi kenapa sih yang debit ini utang usaha gitu ya? Karena melunasi transaksi yang ada di tanggal 1, otomatis utang yang kita miliki sebagai perusahaan MC Jaya ini berkurang. Jadi 6.900.000 ini sebagai hutang tadi di transaksi tanggal 1, di tanggal 15 ini sudah lunas gitu teman-teman ya. Sudah lunas, makanya account payable atau ini utang usaha kita sebagai PT MC Jaya ini berkurang gitu ya. Jadi hutang itu mengurangi di debit. Utang itu mengurangi di debit dan setelah itu akun kreditnya cash. Karena cash kita ini berkurang karena kita membayar hutang kita gitu ya. Jadi otomatis cash kita juga berkurang. Aset itu mengurangi di kredit gitu ya teman-teman ya. Aset itu mengurangi di kredit. Seperti itu untuk penjelasan transaksi nomor 6 di tanggal 15 gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke transaksi nomor 7 gitu ya. Kita lanjut ke transaksi nomor 7. Nomor 7 ini ada invoice nih tanggal 20 Juli. Tanggal 27 nih. Jadi PT MC Jaya ini melakukan jasa hair coloring one color gitu ya ke PT Mister Halim, MR Halim gitu ya teman-teman. Sebesar 500.000. Ini invoice ya teman-teman ya. Jadi masih merupakan tagihan. Merupakan tagihan. Ini dari MC Jaya ke MR Halim gitu ya, tanggal 20 sebesar 500. Pencatatnya di jurnal, ini tanggal 20, ini tanggal 20. Akun debitnya merupakan account receivable gitu ya, karena kita sebagai ini sebagai sudah memberikan jasa tapi belum dibayar gitu ya. Account receivable juga dengan unearned, berarti unearned karena belum didapat gitu ya. Pendapatan dari jasa yang sudah kita lakukan tapi belum mendapatkan uangnya gitu ya. Kita belum mendapatkan uangnya dengan nominal 500.000. Ya teman-teman ya, 500.000 gitu ya. Ini keterangannya kita isi piutang jasa, piutang jasa ini teman-teman ya. Kenapa sih gitu ya kok debitnya account receivable dan kreditnya itu unearned service revenue gitu ya. Jadi akun debit ini account receivable atau piutang usaha. Jadi kita sebagai mm, penyedia jasa itu belum mendapatkan uang dari jasa yang sudah kita buat gitu ya teman-teman. Jadi piutang usaha kita bertambah
di debit dan unearned service revenue ini di kredit. Jadi ini artinya pendapatan dari service yang sudah kita berikan yang belum didapat gitu ya teman-teman. Itu masuk ke kredit gitu ya. Karena jadinya pendapatan kita masih tertahan gitu ya. Karena kita masih memberikan piutang usaha kepada pembeli jasa kita yang belum membayar gitu ya teman-teman. Sekalian, sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 itu ada di tanggal 27 Juli. Ini PT Mister Halim ini melunasi langsung gitu ya. Melunasi langsung di tanggal yang sama dari 500.000 ini tadi ya teman-teman ya. Jasa hair coloring gitu ya. Nah, ini pencatatannya di dalam jurnal itu ini berarti kita isi dulu tanggal 27 bulan 7 2024 gitu ya. Berarti pendapatan service revenue. Lalu ini account receivable atau piutang usaha sebesar 500.000. Eh, pendapatan pendapatan dari jasa. Ini, pendapatan dari jasa. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa ya gitu ya? Kok service revenue dan account receivable? Untuk account debitnya itu service revenue karena kita sudah mendapatkan pendapatan dari pekerjaan yang sudah kita lakukan untuk klien kita gitu ya. Dan itu menambah di debit karena itu menambah aset gitu ya teman-teman. Dan akun receivable ini kita taruh di akun kredit gitu. Kita taruh di akun kredit itu karena piutang usaha kita berkurang. Ya, karena kita sudah mendapatkan pembayaran dari klien kita gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9 ini tanggal 23 Juli ya, 23 Juli terdapat kita sebagai PT MJ, ownernya ini Jason Orlando ini sebagai ownernya itu menambah spatuls gitu ya untuk menjadi suatu modal tambahan untuk PT MJ Jaya. Itu di tanggal 23 Juli gitu ya. Di tanggal 23 Juli. Kita isi dulu tanggalnya, teman-teman. Lalu untuk akunnya, kita isi peralatan untuk berarti equipment. Juga eh, modal. Gitu ya, berarti ini capital. Capital modal, karena tambahan modal dengan jumlahnya tadi sebentar, 10 juta ya teman-teman ya, dengan jumlah 10 juta. Dengan jumlah 10 juta investasi modal ya teman-teman ya. Jadi dia nambah eh, spatuls atau peralatan gitu ya untuk menjadi modal tambahan bagi PT MJ Jaya. Jadi kita isi keterangannya seperti itu. Kenapa equipment bisa di debit? Kenapa share capital atau capital itu bisa di kredit? Karena equipment itu kita beli. Kita beli menjadi eh, modal tambahan bisnis kita gitu ya. Jadi itu masuk ke debit. Karena equipment juga merupakan sebuah aktiva. Aktiva itu menambah di debit gitu ya teman-teman. Dan juga capital itu selalu di kredit. Capital itu selalu di kredit gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi capital itu selalu di kredit gitu ya. Seperti itu untuk transaksi nomor 9. Kita lanjut ke transaksi nomor 10. Kita lanjut ke transaksi nomor 10. Ini ada pengambilan biaya dari owner gitu ya, Jason Orlando, untuk kepentingan kepribadian untuk berlibur ke luar negeri sebesar 500 juta pada tanggal 24 Juli gitu ya.
pada tanggal 24 Juli. Kita isi dulu nih tanggalnya di sini. 24 Juli, gitu ya. Debitnya brief, kreditnya cash gitu ya. Kreditnya cash atau kas ya teman-teman dengan sebesar 500 juta. 500 juta gitu ya. Em, ini keterangannya kita isi brief gitu aja ya. Nah, brief itu kenapa di debit dan kenapa cashnya di kredit? Karena brief ini menambah dan mengurangi aset gitu ya teman-teman ya. Jadi brief ini merupakan akun yang bertambah. Di sini merupakan akun yang bertambah dan cashnya kita berkurang. Otomatis cash perusahaan itu berkurang karena diambil oleh ownernya sendiri. Jadi cashnya di kredit gitu ya karena dia mengurangi aset dan brief itu menambah di debit. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke transaksi nomor 11. Transaksi nomor 11 ini ada slip gaji karyawan gitu ya teman-teman ya. Slip gaji karyawan pada tanggal 27 Juli sebesar 7 juta. Sebesar 7 juta. 27 Juli ya. 27 Juli. Kita isi dulu tanggalnya. 27 Juli. Hmm, Beban. Sorry. Wages. Expenses. Dan cash. 7 juta. 7 juta. Beban gaji. Ini kita keterangannya isi beban gaji gitu ya teman-teman ya. Kenapa sih kok salaries ini dan wages atau gaji ini masuk di debit dan cashnya di kredit? Karena beban ini selalu mengurangi debit gitu ya teman-teman ya. Selalu bertambah di debit dan cash ini selalu bertambah di kredit. Bukan selalu. Cash ini bertambah di kredit karena kita sebagai perusahaan berkurang cashnya kita karena membayar karyawan tersebut gitu ya teman-teman ya. Jadi cashnya masuk di kredit dan debitnya itu gaji gitu ya. Debitnya itu gaji. Kita lanjut ke transaksi tanggal nomor 12 gitu ya. Kita lanjut ke transaksi tanggal nomor 12. Ini ada beban utilitas atau listrik dari PLN tanggal 29 Juli sebesar 8 juta. Sebesar 8 juta. Kita isi dulu tanggalnya. Uh, Utilities expenses cash gitu ya. Ininya 8 juta. Ini kita tinggal copy aja. Beban beban listrik. Beban listrik. Nah, ini kenapa ya kok akun debitnya itu beban utility dan cashnya itu di kredit karena bebannya itu selalu menambah di debit dan cashnya selalu di kredit karena aset kita berkurang untuk membayar em, beban-beban yang ada gitu ya teman-teman ya. Sama seperti transaksi tanggal nomor 11 di tanggal 27. Dan ini untuk transaksi nomor 13 dan yang terakhir gitu ya teman-teman ya. Ini ada sewa gedung, pembayaran sewa gedung sebesar 10 juta tanggal 31 Juli. 31 kita isi dulu tanggalnya. Um, Rent expense gitu ya. Di sini berarti cash sebesar 10 juta. Sebesar 10 juta beban sewa. Ini keterangannya beban sewa. Untuk jurnal umum sudah selesai gitu ya teman-teman ya. Untuk jurnal umumnya sudah selesai seperti ini.
Setelah ini kita akan berlanjut ke buku besar. Seperti itu, teman-teman. Jadi tadi kwitansi dan invoice-nya dan juga beritanya sudah selesai. Kita akan move nih ya. Kita akan berlanjut ke buku besar. Kita kasih nama dulu di sini ya. Buku besar hari ini. Oke. Nah, gimana sih teman-teman cara bikin buku besar gitu ya di Excel supaya kita nggak nulis satu-satu gitu ya teman-teman ya. Supaya nggak nulis satu-satu. Jadi kita pakai pivot table. Table range-nya itu kita pilih ini semua. Kita pilih dari tanggal dan kalau bisa kita lebihkan ya teman-teman ya supaya meminimalisir error gitu ya. Kita ini. Nah, udah jadi. Ini seperti ini nanti dia akan muncul di sini field-nya gitu ya. Akan muncul field list-nya. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan dalam pembikinan buku besar gitu ya. Yang pertama kita pasti butuh tanggal. Tanggal nih ya, tanggal, debit, kredit gitu ya. Debit, kredit, keterangan, dan akun. Yang kita perlukan untuk membuat buku besar itu hanya 5 5 ini gitu ya teman-teman ya. Tapi kita harus memindahkan akun ini ke dalam filters. Ya, ini kita harus pindahkan akun ke dalam filter gitu ya teman-teman ya. Dan ini debit kredit gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Di sini kita cancel dulu, sudah ya, seperti ini. Lalu kita bisa mengubah ininya, desainnya gitu ya teman-teman ya, supaya lebih enak dilihat. Kita bikin reportnya menjadi tabular. Kita mengubah reportnya ini menjadi tabular gitu ya teman-teman ya. Menjadi tabular form. Subtotalnya don't show gitu ya, supaya lebih enak. Setelah itu kita pindah ke sini. Kita harus tanggal dulu baru keterangan. Nah, ini ya teman-teman ya supaya lebih rapi. Oke, setelah ini kita akan menambahkan debit dan kredit. Akun akun saldo debit dan kredit dalam buku besar yang sudah saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Jadi gimana sih cara nambahnya? Jadi cara nambahnya itu sebentar saya ubah ini dulu supaya lebih enak dilihat gitu ya teman-teman. Ini kredit, kredit oke, seperti ini. Lalu setelah itu gitu, kita akan menambahkan saldo debit dan kredit dengan rumus gitu ya teman-teman ya, dengan rumus. Gimana sih cara bikinnya gitu ya? Kita tambah ke sini, kita ke pivot table analyze, kita ke field item and set calculate field. Kita bikin ini pakai yang debit. NIM-nya kita isi saldo debit gitu ya teman-teman. Nah ini rumusnya kita ubah. If, kita pakai rumus if gitu ya teman-teman ya. If debit lebih besar dari kredit gitu, lebih besar daripada kredit, titik koma, kredit, debit, maaf debit, dikurangi dengan kredit, titik koma, maka nol gitu ya teman-teman ya. Istilahnya maka nol. Oke, nah ini sudah muncul ya teman-teman ya. Dan kita juga akan membuat yang sama juga kepada kredit. Kredit gitu ya teman-teman ya. Dengan rumus yang sama, sebentar, saldo kredit. Ininya kita pencet kredit. If kredit lebih besar daripada debit, lebih besar daripada debit, titik koma, kredit
minus debit 0,0. Nah, seperti ini ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Setelah ini, di sini kita bisa pilih teman-teman. Ini itu nggak semuanya dipilih. Jadi satu-satu gitu ya. Misalnya ini kita sekarang pilih yang cash. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang cash. Jadi saldonya itu di sini. Di kredit gitu ya. Saldonya itu di kredit dari selisih debit dan kredit itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Dari rumus yang tadi sudah dibikin seperti itu gitu ya. Teman, ini untuk buku besar cash. Ini untuk buku besar cash. Nah, gimana sih cara untuk bikin yang lainnya? Kita tinggal copy paste saja ke samping gitu ya. Kita tinggal copy paste saja ke samping gitu ya teman-teman. Sebentar. Dibenarkan seperti ini gini, ini, ini, sebentar teman-teman, ini sudah debit kredit gitu ya. Ini sekarang kita pilih yang brief. Nah, kita pilih yang brief sudah langsung muncul gitu ya. Ini sudah langsung muncul untuk yang brief gitu ya. Sekarang kita copy lagi. Kita copy lagi. Ini untuk kita sekarang bikin setelah briefcase kita bikin untuk account receivable, untuk account receivable gitu ya, receivable. Nah, ini sudah account receivable sudah. Lalu kita copy lagi, kita copy lagi ke samping, terus ke samping gitu ya teman-teman ya. Terus ke samping dengan account rent receive. Sekarang pakai yang kita bikin yang rent receive gitu ya teman ya. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian kita bikin yang rent receive. Nah, ini untuk yang rent receive gitu ya. Sekarang kita copy terus menerus sampai semua akun terbuat gitu ya. Habis rent receive kita bikin supplies. Supplies gitu ya. Supply sudah. Terus habis itu kita bikin lagi habis supplies kita bikin prepaid insurance. Setelah prepaid insurance kita bikin akun yang lain yaitu prepaid equipment, equipment. Setelah equipment kita klik account payable, kita buat untuk account payable. Setelah account payable kita buat unearned service revenue. Setelah itu, setelah unearned, kita buat share atau modal capital tadi ya. Capital, lanjut terus. Setelah capital, kita buat service revenue. Kita buat service revenue, lalu kita copy paste lagi, terus menerus ya teman-teman ya, sampai semua akun sudah kita buat gitu ya, sampai semua akun sudah kita buat. Setelah service revenue, salaries, gaji, wages ya, yang tadi wages, lalu kita kopas lagi, um, setelah salaries itu kita rent expense, sudah, kita copy paste lagi, ini disilang dulu,
Habis itu ke utilities expense. Nah, udah semua ya teman-teman ya. Ini untuk cash. 4, 5, 6. Oke, sudah semua ya teman-teman. Akun buku besar sudah selesai gitu ya. Buku besar kita sudah selesai. Jadi buku besar ini ya merupakan rangkuman gitu ya dari jurnal umum sebelumnya. Nah, setelah ini apa lagi sih teman-teman? Kita setelah ini akan membuat neraca saldo. Gimana caranya kita buat neraca saldo gitu ya? Sebenarnya kita cuma butuh satu dari buku besar ini. Satu akun dari buku besar ini yang bisa kita convert ke trial balance atau neraca saldo. Caranya dari Excel ini kita bikin copy dulu ya teman-teman. Move or copy. Klik kanan, move or copy. Kita move to end, create a copy gitu ya. Oke. Nah, muncul nih buku besar kedua. Ini kita rename. Kita rename dulu menjadi neraca saldo. Gitu ya. Neraca saldo. Nah, ini kita sebenarnya nggak butuh akun-akun yang lain gitu ya. Ini kita bisa hapus dulu. Nah, ini kita bisa hapus dulu dan tersisa hanya cash saja gitu ya. Tersisa hanya cash saja. Nah, gimana sih gitu ya caranya untuk membuat trial balance atau neraca saldo? Jadi kita akan membuat ini ke field list karena ini hilang kita ke sini ke analyze kita ke field list. Nah, kira-kira nih teman-teman ya, kalau trial balance itu cuma membutuhkan apa aja sih? Nggak mungkin sebanyak ini gitu kan ya. Tanggal, nggak perlu gitu ya. Tanggal nggak perlu. Keterangan juga nggak perlu gitu ya. Debit kreditnya juga tidak perlu gitu ya. Jadi kita cuma butuh itu dan akun ini kita pindah ke rows. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya, bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi yang kita butuhkan cuma akun saldo debit dari pengurangan buku besar dan saldo kredit juga dari pengurangan buku besar. Akunnya dipindah ke rows gitu ya teman-teman ya, supaya tidak di atas lagi. Nah, ini seperti ini. Lalu kita ubah desainnya. Grand totalnya kita nggak munculkan gitu ya teman-teman ya. Lalu ininya kita select all. Kita select all. Kecuali yang blank ya. Kecuali yang blank. Nah, karena grand totalnya ini nggak ada, kita harus bikin total sendiri ya teman-teman ya. Itu pakai rumus sum di drag gitu ya. Dan ini. Nah, sudah balance teman-teman semuanya. Jadi trial balance kita di sini sudah balance gitu ya. Sum dari debit dan juga kredit gitu ya. Dari debit dan juga kredit. Seperti itu teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih.